dunia roh. Pada sesi ini saya akan berbicara tentang dunia orang mati. Dunia orang mati. Yang pertama, kemana roh orang mati akan pergi setelah meninggalkan raga atau tubuhnya? Yang kedua, dapatkah roh orang mati berhubungan dengan orang-orang nyata atau orang-orang yang masih hidup? Dan yang ketiga, dapatkah roh orang mati menjadi hantu atau setan yang menghantui kita? Perjalanan roh manusia setelah kematian. Kita akan bahas yang pertama, ya. Kita bahas mengenai dunia orang mati menurut tinjauan dari sudut pandang kekristenan. Kita akan membahas ini dari sudut pandang kekristenan. Yang pertama, kemana roh orang mati akan pergi setelah meninggalkan raga dan tubuhnya? Yang pertama, ke tempat sementara, menunggu hari kiamat atau hari kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya. Umat Kristen meyakini bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk membangkitkan seluruh umatnya sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili dunia ini. Kedatangannya akan membangkitkan semua umatnya. Yang kedua, ya, yang bagian B, tempat sementara atau tempat tunggu bagi roh orang mati. Bagi orang percaya atau yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang telah meninggal akan ditempatkan di Firdaus, tempat yang sangat menyenangkan, yang indah, yang tidak kita bisa bayangkan dengan keadaan kita sekarang ini. Jadi Firdaus itu begitu indahnya, sampai kita ini tidak bisa membayangkan seperti apa Firdaus itu. Yang bisa kita gambarkan hanya Firdaus itu ada yang menyebut sebagai taman Allah, atau Firdaus itu ada yang menyebut sebagai surga tingkat ketiga. Yang ketiga, Firdaus itu ada yang menyebut adalah Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Jadi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, mereka akan ditempatkan di Firdaus. Begitu mereka meninggal, mereka akan ditempatkan di Firdaus. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditempatkan di Hades, tempat yang sangat tidak menyenangkan, jadi kebalikan dari Firdaus. Tempat itu penuh kesedihan, kesakitan, dengan panas nyala api yang tidak pernah padam, yang apinya terus menyala, dahaga yang sangat dahsyat, ya, terlebih keterpisahan dengan Allah. Jadi Hades itu sangat menderita. Hades ada yang menyebut dari pintu neraka. Hades ada juga yang menyebut sebagai tempat penghukuman sementara sebelum masuk neraka. Dan Hades ada yang menyebutnya juga neraka itu sendiri. Kita akan berbicara dalam bagian yang kedua. Roh orang mati akan masuk ke surga atau ke neraka. Roh orang mati yang percaya Tuhan Yesus, ya, ini saya bicara ini bagian yang kedua dari poin yang pertama. Jadi roh orang mati, bagian yang kemana roh orang mati akan pergi setelah meninggalkan raganya. Jadi ini yang bagian yang kedua, yaitu roh orang mati akan langsung masuk surga atau masuk neraka. Ini pandangan yang kedua. Jadi roh orang mati yang percaya Tuhan Yesus, mereka akan masuk ke surga, di mana Allah tinggal di sana. Surga adalah persekutuan dengan Allah yang kekal. Surga tempat yang indah, tempat yang tidak kita bayangkan sekarang,
karena begitu damai sejahteranya di tempat itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan seperti apa surga itu, tetapi surga itu diceritakan bahwa di situ adalah cuma ada damai, sukacita, sejahtera, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, dan tidak ada penderitaan apapun di sana. Adanya hanya damai sukacita bersama Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang mati yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan langsung masuk ke neraka. Neraka adalah tempat yang sangat-sangat menderita, sangat-sangat menyedihkan. Bahkan orang kita tidak bisa membayangkan betapa kengerian neraka itu. Jadi orang mati akan masuk ke surga, langsung ke surga atau ke neraka. Ini pandangan yang kedua. Sekarang kita akan menginjak poin yang kedua, yaitu dapatkah orang mati dapat berhubungan dengan orang hidup? Dapatkah roh orang mati dapat berhubungan dengan orang hidup? Roh orang mati tidak dapat berinteraksi dan berhubungan dengan orang yang hidup. Jika ada roh orang mati menampakkan diri kepada keluarga atau temannya di dalam dunia ini, maka itu dipastikan bukan roh orang mati tersebut, tetapi ialah roh setan yang menyerupai orang yang mati tersebut. Memang ajaran-ajaran adat, ajaran-ajaran nenek moyang kita itu sering menceritakan bahwa kalau orang yang meninggal dalam waktu tertentu, rohnya masih ada di tempat ini, di tempat rumahnya, dan sebagainya. Tetapi secara kekristenan mengajarkan bahwa setelah orang mati, rohnya langsung ke iman percayanya. Kalau percaya Tuhan Yesus, dia akan masuk ke Firdaus atau surga. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan masuk neraka. Jadi ini gambaran beberapa orang yang meninggal menampakkan diri, itu bukan orang mati tersebut, tetapi ialah setan. Kita akan bicara tentang poin yang ketiga, yaitu dapatkah roh orang mati menjadi hantu? Ya, seringkali ini kan yang menjadi ajaran nenek moyang kita juga, bahwa ada kecelakaan dan sebagainya, orang kecelakaan itu menjadi hantu yang menghantui di daerah itu dan sebagainya. Tetapi itu adalah tipuan dari setan. Tipuan setan di mana dia menyerupai orang-orang tersebut. Jadi roh orang mati tidak dapat kembali ke dalam dunia nyata sekarang ini. Dengan demikian roh tersebut tidak bisa menjadi hantu. Terus siapa yang jadi hantu selama ini? Mereka adalah setan yang menyerupai orang-orang yang sudah mati, nenek moyang kita atau pendahulu kita. Jadi mereka menyerupai, sepertinya roh-roh itu bisa kembali bangkit lagi atau menampakkan diri. Padahal mereka bukan roh-roh orang mati. Jadi saya tegaskan kembali bahwa roh orang mati tidak bisa menjadi hantu. Sebab yang tidak kenal Tuhan mereka akan di neraka. Jadi dia tidak akan sempat menjadi hantu. Yang kenal Tuhan Yesus dia akan masuk Firdaus. Jadi dia juga enggak sempat jadi hantu. Setan-setan ya itu juga bermacam-macam ya, sesuai dengan daerah, tradisi, tempatnya dia, di mana adat istiadat itu ada. Jadi saya akan membicarakan di sini ya hantu. Hantu tersebut biasanya kalau di Jawa itu ada hantu pocong, hantu kuntilanak, gondoruo, banaspati, termasuk tuyul, termasuk yang lain-lain. Banyak hantu di Jawa ini. Tetapi hantu di Jawa ini biasanya tidak pernah ada di Amerika, di Cina. Jadi hantu Jawa ini biasanya ya di Jawa aja. Kalau di Barat kan ada vampir, di Cina juga ada vampir. Di sini ada contoh-contoh hantu ya, kuntilanak, terus ada hantu Jepang, hantu Barat, ya, hantu Cina. Hantu Cina itu ada vampir Cina, ada vampir Amerika.
Jadi pada dasarnya memang hantu-hantu itu ada, tapi bukan roh-roh orang yang mati, tapi setan yang menyerupai roh-roh orang mati. Jadi bahasan kali ini menyebutkan bahwa mati, disebutkan bahwa dunia orang mati, kemana roh orang mati akan pergi setelah meninggalkan raga atau tubuhnya. Jadi jawabannya dos atau ke surga, dan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, akan ke Hades atau ke neraka. 2. Dapatkah roh orang mati berhubungan dengan orang-orang yang di dunia nyata? Jawabannya tidak bisa. Karena roh orang mati sudah ada di Firdaus atau di Hades. Jadi mereka sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan orang hidup. Dapatkah orang-orang mati jadi hantu? Jawabannya tidak bisa. Karena kembali lagi, roh orang mati dia ada di Firdaus atau di Hades. Dia ada di surga atau di neraka. Jadi tidak mungkin dia akan kembali ke dunia untuk menjadi hantu. Jadi pelajaran kali ini, dunia roh, dunia orang mati, sudah kita bahas semuanya, dan kita akan melanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya dalam dunia roh berikutnya.